Kami selaku penyidik kami memohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini, bukan karena terkait dengan kasus ini. Sebenarnya kita sudah menangani sebelum ada viral kasus ini, kami sudah menangani sejak laporan polisi itu dibuat. Kami sudah mengantar korban untuk fair. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan saksi pada tanggal 1 November. Saksi yang lain berikutnya dan terlapor juga sudah kami melakukan pemeriksaan sebelum kasus ini viral. Memang dalam penanganannya terkesan lama, kami mengakui itu karena standar operasional prosedur yang harus kita lalui dalam proses penyidikan itu sendiri. Yang kedua, memang ada saksi, karena ini tahapnya penyelidikan, maka yang kami mengundang para saksi itu undangan klarifikasi. Tidak ada alat penekan kita di situ. Jadi kesadaran dari para saksi untuk hadir. Kami selalu berkomunikasi dan memang para saksi itu agak ada keperluan-keperluan lain dan mengulur-ngulur waktu sehingga terjadi kelambatan dalam penanganan kasus ini. Kami selaku penyidik kami memohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini, bukan karena keinginan kami, tapi ada juga hal-hal non teknis yang kami hadapi. Berikutnya kami juga sudah menyampaikan SP2HP. Jadi setiap kali kami melakukan tindakan itu sebenarnya korban kita kasih tahu melalui pengacaranya dan juga keluarganya. Memang kami tidak memberitahu langsung kepada korban karena kita menghubungi keluarga korban dan juga pengacaranya. Kita memberikan SP2HP. Itu yang mungkin kami sampaikan. Selanjutnya saat ini kasus sudah di tahap penyidikan dan tersangka sudah ditahan. Selanjutnya langkah kami adalah menyelesaikan melengkapi berkas perkara dan kami berkoordinasi untuk mengirim dengan JPU untuk secepatnya kita mengirimkan berkas perkara. Itu Pak, tadi dalam RDP ada masukan dari Purnawirawan Polri, Pak Riwanto yang pernah menjabat sebagai Humas, pernah menjabat sebagai Kapolda. Masukannya adalah tadi kenapa terlalu lama? Bapak diusulkan bisa selesai sebenarnya 3-5 hari. Ini prosesnya lebih dari sebulan. Iya. Tanggapan Anda? Memang kalau kita melihat ending daripada kasus ini, kalau kasus ini viral dengan alat bukti yang ada itu cepat, bisa cepat. Karena pada saat pelaporan yang terjadi pada tanggal 18 Oktober kepada pihak Polres Metro Jakarta Timur itu tidak diberikan keterangan-keterangan ataupun dilampiri dengan foto-foto dan video yang viral saat ini. Jadi kami menanganinya layaknya kasus-kasus pidana umum biasa lainnya. Jadi butuh proses tahap penyelidikan, penyidikan sampai upaya-upaya hukum yang harus kita lakukan. Jadi itu yang kami sampaikan, kalau memang ada bukti yang seperti viral ini, kasus ini kan cepat. Kita tanganinya pasti cepat. Karena awal mulanya itu tidak dilengkapi dengan bukti-bukti foto dan juga video yang sekarang viral itu. Visum sendiri ada nggak pas saat laporan? Pada saat laporan kan korban datang ke Polres Metro Jakarta Timur, korban sudah bersih, artinya lukanya sudah dibersihkan, sudah dipakai salep. Karena sebelum datang ke Polres laporan, si korban sudah diantar oleh ibu tersangka untuk ke klinik, berobat ke klinik. Jadi pada saat datang, korban kita lihat normal, memang ada bukti luka, dan selanjutnya kami mengantar korban untuk visum. Gitu. Jadi sekarang kami menunggu hasil visum, hasil fair dari ahli. Pak, tadi publik mengapresiasi Bapak minta maaf di dalam, tadi juga Bapak sampaikan kembali. Tapi apakah kemudian, Bapak mengakui tadi ada keterlambatan dari penyidik. Apakah kemudian pihak Anda sebagai atasan tertinggi di Polres akan melakukan evaluasi dengan pihak-pihak yang menangani perkara ini? Ya, kami berharap ini ada evaluasi. Tapi kami juga harus terikat dengan SOP yang berlaku di Polres Metro di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami intinya bahwa kami melakukan ini memang keterlambatan bukan karena keinginan kami, tapi ada hal-hal teknis yang kita tidak bisa hindari itu. Karena undangan klarifikasi itu, karena tadi yang bukti saya bilang bukti foto lukanya dan foto kejadiannya itu, rekaman kejadian itu tidak diberikan sama kami. Jadi kita menanganinya sesuai dengan SOP yang berlaku.
Jadi Pak, terkesannya penegasan agak lambat. untuk Jadi mohon permintaan Komisi 3 agar tidak membedakan penahanan karena alasan keterbelakangan mental, kemudian juga pemeriksaan ahlinya bagaimana ke depannya, Pak? Oh, jadi terkait dengan hal itu kan penyidik tidak bisa menilai ataupun memvonis hal seperti itu. Yang menilai adalah hakim nanti. Kami pihak penyidik hanya memproses dan kami akan melakukan pemeriksaan, mengajukan ke ahli untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan kondisi psikologis dan lain-lainnya terhadap si tersangka. Namun perlakuan terhadap tersangka kami pastikan layaknya tersangka lain kita perlakukan. Kendala teknis yang Anda sebut tadi, foto yang telat disampaikan itu, kenapa nggak pihak Anda yang jemput bola memintanya? Dari awal memang apa tidak diminta kepada pelapor untuk melengkapi. melengkapkan bukti itu? Kami kan dalam berita acara itu kan ada pertanyaan terakhir. Sebelum penutup itu kan pasti ada pertanyaan, apakah dalam pemeriksaan ini ada keterangan lain yang akan saudara berikan selain keterangan yang sudah saudara berikan. Disitulah harusnya kan penyidik memberikan peluang kepada si saksi ataupun korban pelapor untuk menyampaikan apa yang dia punya kepada kami. Tapi di situ dia tidak menyampaikan, dia tidak ada lagi jawabannya. Tidak ada kayak semacam edukasi kepada pelapor ke Anda bisa melengkapi dengan bukti video atau foto misalnya pada diberitahu kepada pelapor. Video Kami viral itu sempat kami sudah meminta, tapi tidak diberikan. Itu video yang viral kemarin pun diberikan kepada kami setelah Kapolres dan Kasat Serse berbicara dengan si pelapor, harus diberikan kepada kami. Seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih Pak Nikolas. Terima kasih.